Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat ternyata ya. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai Bu Lulu kepengen dipimpin doa dulu sama Tasya. Coba kalau sekarang Tasya, yuk Tasya dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kalian semuanya sehat semua ya. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bu Lulu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alia, Dwi Sita, Hanifatul. Nah, berarti semuanya hadir ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bu Lulu mau briefing dulu supaya lebih semangat. Nah, 2 kali beri semangat. Nah, kalian kan minggu lalu sudah pelajaran kan? Nah, sekarang coba Bu Lulu mau tanya siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, nah coba Rizka. Struktur dan kaidah teks tanggapannya, kaidah kebahasaannya. Coba Bu Lulu mau tanya siapa yang masih ingat strukturnya? Struktur dari teks tanggapan, coba yang ingat? Nah, coba Jaro, yang pertama evaluatif, deskriptif, dan penegasan ulang. Tadi strukturnya ada 3. Yang pertama adalah evaluatif, yang kedua adalah deskriptif, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, itu adalah materi yang sebelumnya. Nah, untuk kompetensi yang harus kalian tempuh yang hari ini akan kita laksanakan, kalian nanti akan mengungkapkan kritikan, mengungkapkan pujian, mengungkapkan sanggahan pada teks tanggapan, dan harus menentukan dan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini cuma ada 2. Yang pertama, nanti kalian mampu merancang dalam menulis teks tanggapan. Nah, keterkaitannya materi hari ini dengan yang minggu lalu apa? Menulis teks tanggapan. Kan sudah tahu strukturnya apa, kaidah kebahasaannya, berarti kita lanjut ke menulis teks tanggapannya ya. Kemudian manfaatnya. Nah, kalau kalian sudah memberikan tanggapan, berarti kan sudah tahu. Oh, tanggapannya yang santun, yang seperti ini, Bu. Berarti kalau kalian sudah dengan berbicara, kalian sudah tahu, maka kalian juga harus menulisnya juga tahu. Berarti nanti kalian keterampilan menulis itu juga harus kita kuasai. Ya, itu manfaatnya. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama nanti Bu Lulu akan memberikan sebuah contoh teks tanggapan seperti yang ada di LCD ini. Nah, sekarang Bu Lulu mau tanya sama kamu, siapa yang akan membaca teks ini? Siapa yang mau membaca? Nah, Tasya, coba Tasya dibaca dulu, yang keras ya. Yuk, coba Tasya. Zaman sekarang banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas. Pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk dan semacamnya. Selain itu, orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat. Nah, tadi kan Mbak Tasya sudah membaca teks tersebut. Nah, coba Bu Lulu mau tanya, itu termasuk teks apa? Tangan yang bisa. Nah, coba Arya. Nah, betul. Berarti tadi yang telah dibaca sama Mbak Tasya ini adalah merupakan salah satu dari contoh teks tanggapan. Kemudian langkah-langkahnya menyusun teks tanggapan. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Terus yang kedua, kembangkan tema menjadi sebuah. Nah, terus yang ketiga, langkah-langkahnya sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, nanti kalian
bentuk kelompok ya. Nah, sebelum bentuk kelompok nanti Bulu menjelaskan dulu proyek yang harus kalian buat. Yang pertama, nanti kalian membuat rancangan. Nah, jadi sebelum kalian membuat teks tanggapan, kalian merancang dulu. Untuk kelompok 2 ada Alia, ada Zahra, ada Amel, ada Nova, dan ada Sita. Nah, berarti untuk yang pertama ini kamu tuliskan kalimat utamanya apa saja. Kedua, misalkan kemudian paragraf 3 apa, paragraf 4 juga apa. Tulis di sini. Ini kan sebuah rancangannya. Nah, kemudian kamu analisis ini. Ya, paham? Untuk kelompok 2. Nah, sebelum menulis teks tanggapan kan kalian harus merancang dulu kalimat pokok-pokoknya dulu. Yang pertama tentukan tema. Oh, temanya saya Bu pergaulan bebas. Ya kan? Habis itu kalian buat kalimat utamanya dulu. Nah, kalimat utamanya kan tiap paragraf ada. Oh ini, oh ternyata ini kalimat utamanya misalkan apa ini? Poin kedua, itu ya. Nah, sampai selesai paragrafnya. Ada berapa paragraf? Kalau misalkan ada 5 paragraf berarti 5 poin. Nah, kalau misalkan cuma 3 paragraf berarti 3 poin. Pokoknya setiap paragraf sudah memiliki kalimat utamanya. Nah, berarti ini ada di rancangan ini. Nah, setelah kalian merancang, berarti kan langsung dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, paragraf ini. Ya. Tidak apa-apa, kan ditulis aja di belakang, di bawah. Ya. Kemudian, kalau sudah menulis poinnya, habis itu merancang. Nah, merancangnya itu kamu harus tahu, oh ini yang termasuk evaluatif, deskriptif, dan lain sebagainya. Paham? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, mungkin selama berdiskusi ada yang ditanyakan? Saya Bu. Saya Rizka, ayo Rizka, apa dok? Judulnya adalah siapa? Bu, judulnya belakangan tidak apa-apa Bu. Coba kita lihat ke langkah-langkahnya tadi. Langkah-langkahnya tadi kan emang judul itu di paling akhir. Ya, judulnya itu di paling akhir. Yang pertama itu adalah tema. Nah, kalau sudah tahu temanya, kemudian membuat kalimatnya, habis itu dikembangkan kalimatnya, habis itu ditentukan judul. Berarti emang judulnya belakangan, deh ya? Nah, sudah paham? Nah, ada yang bertanya lagi? Nah, Jaro. Nah, untuk susunan kalimatnya bagaimana? Tadi kan kalau kalian sudah menentukan tema, kemudian kalian kan mencari poin-poinnya atau kalimat utamanya. Nah, tugasnya juga lihat. Coba lihat sudah semua ya? Belum. Nah, yuk segera, waktunya kurang 5 menit loh ya. Yuk, semangat. Ayo temannya dibantu, waktunya kurang 5 menit. Terus kalau udah kasih ini paragraf 2 ini paragraf 3 ini itu bingung ini terkali. Ya kurang 2 menit lagi. Sudah kelompok 2 sudah? Kurang sedikit Bu. Kurang sedikit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Setiap kelompok perwakilannya sudah disiapkan untuk tampil? Ya sudah dimulai dari kelompok berapa? Sudah semua ya? Nah berarti mulai dari kelompok 1 lagi. Yuk coba kelompok 1 perwakilannya siapa? Pergaulan bebas timbul karena adopsi, waktu, penasaran, sendiri, faktor keluarga, kerukunan, dan lainnya. Selain itu, informasi berkembang terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi membuat remaja melakukan hal yang tidak baik. Kesadaran kurang, menabrak tepat. Ketika kita sudah mengetahuikan tentang pergaulan bebas,
Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Coba kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 3. Bu Lulu mulai dulu dari kelompok 1. Ayo, Mbak Tasya. Oh, tadi kelompok 1 tidak terlalu paham apa yang disampaikan sama kelompok 3 karena membacanya terlalu cepat. Mungkin apa lagi, Dok? Dari isinya, strukturnya, sama kaidah kebahasanya, apakah sudah lengkap tadi? Kaidah kebahasanya kurang lengkap di yang mana itu? Yang konjungsinya berarti kurang lengkap ya? Bagaimana untuk kelompok 3? Sudah dipahami maksudnya dari Mbak Tasya? Nah, sudah tahu ya kesalahannya, berarti di dalam konjungsinya masih ada kekurangan. Untuk kelompok 2 bagaimana menanggapi kelompok 3? Yang angkat tangan. Nah, ayo coba Mbak Nova. Kurang keras membacanya. Terus apa lagi? Dari isinya tadi? Gugup. Mbak Firahmat gugup ya Mbak ya. Dari Firahmat lagi demam panggung ya. Nanti Bu Lulu akan sering-sering buat Mbak Firahmat maju ke depan supaya selalu berani tidak gugup lagi ya. Kemudian apa lagi? Tadi kalian kan sudah mendiskusikan dengan kelompoknya, sudah mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain juga sudah menanggapi. Ya, sekarang Bu Lulu mau tanya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Kesimpulannya hari ini tentang apa pelajarannya? Apa? Angkat tangan, tidak usah takut. Nah, apa Rizka? Merangkai sebuah kalimat untuk membentuk suatu teks tanggapan. Ada yang lagi, Di? Ada lagi? Siapa yang bisa? Ada? Nah, benar tadi apa yang diomongkan sama Mbak Rizka tadi, bahwa hari ini kita bisa merancang sebuah kalimat menjadi sebuah teks tanggapan, dan juga kita juga bisa menulis teks tanggapan ya. Jadi 7 kesimpulannya itu ada 2. Nah, kemudian Bu Lulu mau tanya dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, apa lagi? Asin Bu, terus apa lagi? Mudah dipahami. Berarti pembelajaran hari ini kita sudahnya tuh alhamdulillah semua ilmunya sudah bisa kita serap ya semaksimal mungkin. Nah, untuk tindak lanjutnya karena tadi kelompok 1 semuanya sudah benar, menulisnya benar, dan itu sudah ada struktur dan kaidah kebahasanya sudah rinci, kemudian rancangannya dalam menyusun sudah tepat semua, maka nanti kelompok 1 menjadi tutor buat kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 2 tadi kesalahannya sangat banyak. Yang pertama dari faktor tidak serius ya, kemudian juga terbalik, kemudian konjungsinya sama kaidah kebahasanya juga tadi belum detail, maka nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya, silakan dikerjakan lagi ya, diskusi lagi. Kemudian sebelum pelajaran ini Bu Lulu akhiri, coba Bu Lulu mau kalian memimpin doa. Coba Tasya pimpin doa.